Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama narasumber kami Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Setiawan MM, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Cimahi. Pendengar, mengapa kita mencintai bulan Ramadan? Tentu pendengar, bulan Ramadan yang kita pahami adalah bulan berlimpah rahmat, bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah demi mengumbar cintanya kepada hamba ciptaannya, sampai-sampai Allah menyediakan waktu khusus dalam satu bulan untuk mempersilahkan manusia mengarungi penghayatan cinta melalui keintiman kita di bulan Ramadan. Pendengar, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diobrolnya pahala. Malah kita melaksanakan ibadah sunnah seolah-olah ibadah wajib, pahalanya yang begitu berlipat ganda. Baik pendengar, kita akan menyimak bersama Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Setiawan MM seperti apa mengapa kita mencintai bulan Ramadan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Hadirin pemirsa dan pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ungkapan yang pantas kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini kecuali marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala tentu atas segala curahan nikmat, curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan tentu Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ditundanya ajal, dan tentu yang tidak kalah pentingnya kita tengah berada atau kita akan menyambut kedatangan tamu agung, Syahrullah, Syahrul Ramadan. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai manusia kita pernah merasakan apa yang dimaksud dengan cinta, ya. Cinta adalah sesuatu yang kata anak muda, sesuatu yang begitu indah, dan cinta sesuatu yang menuntut seseorang untuk melakukan perjuangan. Ya, demi cinta seseorang rela mengorbankan, ya, mengorbankan hartanya, segalanya, bahkan juga kalau perlu ada orang yang sampai mengorbankan jiwanya sekalipun tentu demi cinta. Dan tentu kenapa tema ini kita angkat, kita bahas karena ini sangat menarik begitu, ya. Kenapa kita sebagai seorang muslim kita mencintai bulan Ramadan, ya? Kita tahu bahwa sebagian kita atau di kalangan kita juga banyak yang jauh-jauh diri di bulan Rajab, ya, di bulan Sa'ban itu berdoa kepada Allah, kan, ya. Ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan, ya, di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, serta ya Allah sampaikan usia kami ke bulan suci Ramadan. Nah, itu kan menunjukkan bagaimana cinta kita kepada bulan suci Ramadan, ya. Bahkan dalam akhir doa itu kan disebutkan atau diucapkan wahasil maqasidana, dan sampaikanlah ya Allah maksud-maksud kami. Bahkan para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf dahulu itu kan mengajarkan kepada kita doa yang lain pamannya. Dengan berdoa Allahumma salimni mina Ramadan wa salim Ramadan li wa salamahu minni mutaqabbala. Yang artinya kurang lebih, ya Allah sampaikan kami dengan selamat, ya, ke bulan suci Ramadan, dan sampaikan ya Allah Ramadan kepada kami. Dan tentu permohonan kita berikutnya, serta terimalah Ramadan tersebut dari kami ya Allah. Nah,
itu diantara beberapa doa yang selama ini kita ucapkan begitu. Nah, para pemirsa dan pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita membaca bagaimana salafus sholih, bagaimana diantara mereka para sahabat, para tabi'in dan generasi-generasi yang terbaik berikutnya, mereka itu disebutkan bahwa mereka berdoa 6 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, yang dalam doa itu mereka berusaha menjerit kepada Allah agar usianya disampaikan ke bulan suci Ramadan. Demikian juga setelah selesai Ramadan, setelah memasuki bulan Syawal, maka mereka pun terus melakukan doa itu 6 bulan berikutnya, agar tentu ibadah yang mereka lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas bahwa betapa mereka merindukan Ramadan, betapa mereka mendambakan Ramadan, dan betapa mereka itu sangat mencintai kedatangan bulan suci Ramadan. Nah, permasalahannya sekarang Ramadan itu kan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah di hadapan kita, sudah di ambang pintu. Bahkan Rasulullah dan para sahabat dijelaskan bahwa di akhir bulan Syaban itu sedikit pun beliau dan para sahabat tidak mencerminkan semacam kegundahan, kekhawatiran. Kan kalau sekarang makan kalau bulan Ramadan itu kan, mau bulan Ramadannya Pak Haji ketika di bulan Syaban orang burber botram sana botram sini gitu makan di sana makan di sini gitu seperti yang gimana apakah tidak siap gitu dengan kedatangan Ramadan. Padahal tentu ini sebuah anugerah besar yang Rasulullah pada saat itu beliau mengumpulkan para sahabat, beliau memotivasi para sahabat bahwa kita sebentar lagi akan kedatangan tamu agung, kata beliau. Tamu yang kita tunggu-tunggu, tamu yang di dalamnya atau bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan itu, kata Rasulullah, kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah saum atau puasa, dan pada bulan itu siang harinya atau malam harinya kita disunahkan untuk melaksanakan tarawih atau qiyamul Ramadan. Nah, kemudian Rasulullah juga memotivasi dan menjelaskan bagaimana keunggulan keutamaan bulan suci Ramadan, bahwa dosa-dosa kita akan dibakar pada bulan ini, akan dibukakan idza ja'a Ramadan futihat abwabal jannah kan. Ketika datang bulan suci Ramadan maka dibukakan pintu surga, wa ugliqa annar, kemudian akan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, wa sufidati sayatin, dan kemudian setan itu akan dibelenggu. Jadi kabar-kabar yang indah, kabar-kabar yang luar biasa dari Rasulullah yang tentu sangat memotivasi kita untuk tentu kita menghadapi bulan suci Ramadan dengan penuh cinta. Nah, sekarang ingin saya sampaikan. Nah, pertanyaannya bagaimana sesuai dengan tema mengapa kita begitu mencintai kedatangan bulan suci Ramadan? Karena yang pertama, yang ini yang luar biasa, adalah karena dengan menjalankan, melaksanakan, mengamalkan saum di bulan suci Ramadan, kita akan sampai kepada derajat yang begitu tinggi, yaitu al-muttaqin, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, khitabnya atau penunjukannya, panggilannya, ayat ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin ada di antara saudara kita yang mungkin belum tergerak hatinya untuk menjalankan puasa atau saum di bulan suci Ramadan, barangkali apakah dia itu merasa belum beriman atau bagaimana begitu padahal jadi nggak aneh, jadi nggak kaget karena khitabnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum siyam, kata Allah, telah diwajibkan kepada kalian untuk menjalankan ibadah saum atau siam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sebagaimana yang aku wajibkan, kata Allah, kepada umat-umat sebelum kita, agar semua kita
menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang pertama adalah natijah dari kenapa kita begitu mencintai bulan suci Ramadan, karena dengan menjalankan saum di bulan suci Ramadan, gelaran manusia yang terbaik, manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa orang yang mulia itu di sisi Allah adalah mereka adalah orang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah mereka yang bertakwa. Dan gelaran ini bisa kita peroleh ya dengan menjalankan saum dengan benar ya. Dan tentu para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah berusaha termasuk memposisikan diri sebagai orang yang bertakwa, maka ini akan menjadi jalan inspirasi, menjadi jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Bukankah dalam hidup kita senantiasa dihadapkan dengan masalah demi masalah, dihadapkan dengan problem demi problem? Maka saum diantaranya itu, artinya dengan kita menjadi orang yang bertakwa itu, dengan menjalankan saum, maka Allah akan tolong kita. Dalam Al-Quran kan, dalam surah At-Tolaq ayat 2 ayat 3 Allah sebutkan kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala setiap permasalahan yang dihadapinya, dan dia akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu luar biasa ya. Suatu saat ada seorang ibu ya, dan ada pasangan suami istri yang dia itu kemudian sudah berhari-hari, berminggu-minggu ya menangis ya, mendapatkan ujian karena salah satu putra tersayangnya, satu-satunya anaknya itu ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Lalu mereka mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah. Ya, singkat cerita mereka sampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendapatkan ujian berat. Apa kata Rasulullah? Anak saya yang saya cintai, anak saya semata wayang itu ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Maka jawaban beliau itu, maka kata beliau, ittaqillah, hendaklah engkau bertakwa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wasbir, kemudian bersabarlah. Setelah pulang mereka kemudian berusaha untuk sabar, dan dalam riwayat lain ditambah dengan melakukan amalan memperbanyak istighfar. Ternyata tanpa diduga-duga pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang mereka dambakan, yang rindukan selama ini tiba-tiba muncul begitu ya, dengan sehat, dengan selamat. Bukan itu saja, anaknya juga membawa beberapa ekor kambing. Tidak disebutkan dalam riwayat itu dari mana, yang jelas ini jawaban dari Allah, wa may yattaqillah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan berikan kemudahan dalam problemnya, dalam urusannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu yang pertama, Pak Haji, barangkali yang nanti kita lanjutkan. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini alhamdulillah kita bersama Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Setiawan MAG, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Cimahi. Luar biasa mengapa kita mencintai Ramadan, karena Ramadan menjadi salah satu kesempatan buat kita, bulan yang sangat mulia, bulan yang diagungkan, bulan yang penuh rahmat serta ampunan Allah. Oleh karena itu, marilah kita sambut, marilah kita isi Ramadan itu betul-betul dengan amal soleh, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga kita betul-betul setelah habis Ramadan kita meraih keuntungan, menjadi mempunyai gelar derajat mutakin. Kita akan lanjutkan kembali masih bersama Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Setiawan MM. Silakan Pak Ustadz. Baik pemirsa pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita ingin menjawab pertanyaan mengapa kita begitu mencintai bulan suci Ramadan, ya, tentu karena ini memiliki alasan bahwa pada saat bulan suci Ramadan ini, ya, ketika kita harus dihadapkan dengan tantangan eksternal kita berupa godaan setan, maka pada saat ini tidak akan terjadi. Rasulullah SAW menyampaikan, idza Ramadan, putihat abwabal jannah,
wa ugliqu abwaban nar wa sufidatis sayatin. Apabila bulan suci Ramadan datang menghampiri kita, maka dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Artinya maknanya kita akan dimudahkan oleh Allah. Lalu kemudian amalan yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan, ya. Sehingga ini menjadi salah satu dasar kita dimudahkan untuk masuk surga. Kemudian pintu neraka ditutup, artinya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada bulan ini tentu Allah akan melimpahkan ampunan magfirah kepada kita, ya. Tentu apalagi kan kita sedang menjalankan saum kan, kita berusaha bukan saja menahan lapar dan dahaga, kita pun berusaha berikhtiar agar ketika saum itu juga kita juga mampu menahan pandangan kita, ya, kemudian pendengaran kita, demikian juga hal-hal yang dosa, ya, apakah tangan, kaki kita dan semuanya itu berusaha ketika kita saum, maka kita jaga. Inilah yang kemudian sehingga kita itu ya dijaga oleh Allah agar tidak mudah masuk neraka. Bahkan wasufidati sayatin, godaan kita yang ekstern dari luar itu di bulan suci Ramadan ini betul-betul dibelenggu, betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tinggal harus berjuang bagaimana berjuang untuk menghadapi godaan yang sifatnya internal dari kita. Makanya kenapa ada pertanyaan, kenapa ya pamannya di bulan Ramadan tetap saja ada yang tidak saum, tetap saja ada yang pamannya yang melakukan dosa, melakukan pamannya mencuri, ya, ghibah dan sebagainya. Ya, artinya karena desakan-desakan kecenderungan melakukan dosa dan kesalahan dari dalam, yaitu memang itu kita sendiri yang harus berusaha untuk menghindarinya. Kemudian pemirsa dan pendengar RRI yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tentu kenapa kita begitu mencintai, mendambakan bulan suci Ramadan, karena inilah bulan saatnya kita untuk mendapatkan magfirah Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar disampaikan oleh para dai, para ustad, dalilnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dam. Siapapun yang menjalankan saum, puasa, dasar iman dan semata-mata mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebuah hadis juga Rasulullah yang mulia sampaikan. Beliau menyampaikan bahwa as-salatul khams, salat yang 5 waktu, ya. Jadi kita menjalankan salat fardu yang 5 waktu nih. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib serta isya itu kita jalankan setiap hari. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ati, kita sebagai laki-laki, ya, sebagai kaum muslimin, ya, kita menjalankan ibadah juga seminggu sekali melaksanakan sholat Jumat, ya. Dan ada lagi ibadah kita yang saat ini akan kita hadapi, yaitu menjalankan ibadah saum yang ini tahunan. Wa Ramadan ila Ramadan, kata Rasulullah, mukafiratun. Semuanya atau yang ketiga itu dari mulai sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan ibadah sholat Jumat, demikian juga melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, maka mukafiratun, maka semua itu menjadi kafarat, menjadi penghapus daripada dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Tetapi belum selesai hadisnya, idas tunibal kabair, sepanjang orang tersebut terhindar atau tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau di antara kita, nauzubillah tentu ya, ada yang pamannya terjerumus kepada dosa besar seperti yang menyekutukan Allah gitu ya. Itu dosa besar ya. Kemudian maaf nih pamannya, kita menyelesaikan masalah, kita datang atau pergi kepada dukun, ya istilahnya kepada paranormal, atau suka dilembutkan kepada orang pintar begitu ya. Nah itu kemudian juga menjadi yang saksi yang berbohong, yang palsu di pengadilan. Ada lagi pamannya durhaka kepada kedua orang tua. Ada lagi pamannya watawala yaumal jahfi, kata Rasulullah, orang yang lari dari peperangan. Ada kemudian orang yang melakukan dosa besar lain, mohon maaf, seperti orang yang pernah berzina, ya, orang yang pernah minum minuman keras dan sebagainya. Maka itu mah termasuk dosa besar. Maka tidak cukup dengan kita melakukan sholat.
Tidak cukup membersihkannya dengan melakukan Jumatan. Tidak cukup membersihkannya dengan melakukan saum di bulan suci Ramadan, tetapi itu harus diselesaikan dengan melakukan tubu ilallahi taubatan nasu'a. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, pemirsa, ketika seseorang bertobat, para ulama sepakat ada rukun tobat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketika bertobat, terutama ini dari dosa besar, adalah an-nazam. La yasihu illa bihadza. Artinya seseorang ketika bertobat harus dibarengi dengan perasaan menyesal. Ada orang umpamanya bertobat ya, ada orang umpamanya beristighfar sambil cungar-cengir gitu ya, sambil cengengesan, itu tidak sah. Tapi dia harus melakukan benar-benar penyesalan. Itu yang pertama Pak Haji. Yang kedua, ketika bertobat itu al-iqla. Artinya dia harus siap meninggalkan daripada perbuatan itu. Dia dulunya melakukan dosa ini, dosa besar maksud ya, dosa ini, maka tinggalkan. Dan yang ketiga, ini yang disepakati para ulama adalah al-azmu, berkomitmen, berjanji di dalam hati untuk ila adami ruju, untuk tentu tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Jadi ketika seseorang pamannya dia masa lalunya pernah melakukan dosa-dosa besar, maka sesali, tinggalkan, lalu kemudian berjanji, berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya, kalau dosa tersebut menyangkut seseorang, pamannya kita Pak berdosa ya, pamannya Pak Haji, ketika pamannya pernah mendolimi seseorang, pernah memalukan, pernah memukul, ya, pernah mengambil barang seseorang, maka tentu tobatnya itu harus dibarengi dengan yang keempat, yaitu minta maaf, ya, atau minta dihalalkan. Makanya pada saat tanggal 1 Syawal kan kita disarankan, bahkan dalam kondisi tertentu itu kan bisa wajib Pak, untuk istilahnya itu bersilaturahim, atau ada istilah lain itu halal bihalal. Kenapa? Maksudnya begini, setelah 1 bulan kita saum di bulan suci Ramadan, ya, kemudian digenapi, disempurnakan dengan zakat fitrah kita, maka dosa kita berhusnudzon sama Allah, sudah bersih, sudah diampuni. Tetapi itu tidak selesai atau belum selesai manakala di antara kita, ya Pak, sesama manusia, ini hak adami, cek bahasa Sunda mah Pak Haji, aya istilahna gantar kakaitan, aya permasalahan, pernah memukul, pernah mempermalukan, pernah menyinggung, ya, atau bahkan pernah mengambil barangnya, kembalikan, selesaikan. Baru itu dikatakan ya istilahnya orang yang baru bisa kembali kepada fitrah. Inilah ya, makanya kan ada istilah Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Nah ini tentu inilah momen ini karena Allah memberikan magfirah sehingga semua kita kaum muslimin begitu mencintainya. Demikian, nanti kita lanjutkan. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah, luar biasa ternyata kenapa kita harus mencintai bulan Ramadan, karena selain itu bulan Ramadan adalah betul-betul bulan yang sangat penuh berlipat ganda pahala dan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dan yang lebih penting lagi, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, sehat walafiat, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah dengan maksimal, baik ibadah makdoh maupun ghair makdoh. Pendengar, kami masih bersama Al-Ustaz Dr. Andes Haji Anwar Setiawan MM. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Cimahi, yang alhamdulillah di sesi terakhir akan kita tarik kesimpulan poin-poin penting yang disampaikan. Silakan Pak Ustaz. Baik pemirsa dan pendengar RRI yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan khatimah atau penutup dari tausiah ini, tentu ada hal lain yang tidak kalah kenapa kita begitu mencintai bulan suci Ramadan, karena kita akan dihadapkan atau kita akan mengamalkan satu ibadah yang demikian spesial, satu ibadah yang demikian luar biasa, yaitu tentu ibadah saum. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyampaikan alaika bisaum fa innahu la mislalahu. Jadi hendaklah kalian menjalankan saum atau puasa yang tentu ibadah itu tidak ada tandingannya.
Insya Allah ketika umpamanya seseorang dia menjalankan ibadah saum, ibadah yang dipandang sebagai ibadah yang luar biasa ini, ketika kita pun umpamanya kita mau berdoa, kita mau memohon kepada Allah, maka ketika orang yang menjalankan saum ini sangat-sangat sekali peluang untuk ibadah. Ada 3 doa yang sering disampaikan, ya, bahwa hadis Rasulullah ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentu permohonan jeritan orang-orang yang menjalankan ibadah saum. Pemirsa hadirin rahimakumullah, tentu yang terakhir ingin saya sampaikan agar tentu ibadah saum yang kita laksanakan istilahnya itu lebih baik dari yang sudah-sudah, maka kita harus bertekad, berazam untuk senantiasa mempersiapkan diri mumpung masih di bulan Sa'ban kalau saat ini pamannya. Nah, ada 3 hal yang harus kita siapkan, atau istilahnya itu isti'ab, ya. Ketika kita akan saum, yang pertama adalah tentu isti'ab al-fikri. Yang pertama adalah persiapan ilmu kita, atau isti'ab al-ilmi. Artinya persiapan ilmu kita, silahkan mangga kaji lagi, ya. Kemudian tanyakan lagi bagaimana pamannya kaifiat, bagaimana syariat-syariat untuk menjalankan saum ini agar lebih sempurna. Jadi karena tentu ilmu itu kan dinamis pamannya, tidak ada salahnya mendengarkan radio seperti ini, membuka channel di YouTube, kemudian juga di televisi. Kesempatan kita agar apa? Agar saum kita lebih optimal lagi di tahun ini, lebih baik dari yang sudah-sudah. Yang kedua tentu isti'ab jasadi, ya. Kalau umpamanya ada seorang atlet, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa pendengar rahimakumullah, ada atlet umpamanya akan melakukan lomba atau tanding agar mendapatkan kemenangan, kesuksesan, tentu kan harus dilakukan pemanasan, ya. Harus dilakukan semacam warming up, kan tidak ujuk-ujuk kemudian istilahnya selentang lompat ya Pak Haji, ya, tentu tidak. Kan ada, kita lihat umpamanya pemain bola juga kan ada jogging dulu, lari, kemudian ada gerakan-gerakan badan dan sebagainya. Nah, demikian juga saum. Makanya tentu fisik kita, tubuh kita juga harus disiapkan, ya, karena tentu tidak lain supaya ibadah saum kita itu kan lebih optimal. Yang terakhir adalah tentu isti'ab atau persiapan ar-ruhi. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya dan ini yang super dahsyat. Siapkan oleh kita itu ruhiyah kita, keimanan kita. Jadi kita berlapar-lapar, kita berlelah-lelah, berhaus-haus, bercapek-capek, akan terasa nikmat, akan terasa ringan kalau ruhiyah kita, keimanan kita kuat insya Allah, ya. Ya, artinya kita tidak seperti saumnya anak kecil, saumnya awam yang merasa tersiksa, merasa ditengting dan sebagainya pamannya. Tapi kita merasa kita akan merasa nikmat. Demikian hadirin pemirsa dan pendengar RRI yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentu sekali lagi kita bertekad, mudah-mudahan kita meraih gelaran takwa. Dan tentu kita bertekad mudah-mudahan saum tahun ini bisa lebih baik dari yang sudah-sudah. Terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar perjumpaan kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi hasanah buat kita, menambah ilmu untuk bekal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.